Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Komar Susanti, SPD MPD, pengawas sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Oku Timur. Pada kesempatan ini, izinkan saya membagikan praktik baik dengan judul Upaya Meningkatkan Pemahaman dan Praktik Disiplin Positif bagi Guru di Kabupaten Oku Timur melalui strategi mengumpulkan awan menjadi hujan. Pada awal Januari 2024, saya melakukan wawancara dan observasi terhadap 10 sekolah dampingan. 1 di antaranya adalah sekolah penggerak dan 9 lainnya bukan sekolah penggerak. Didapat data bahwa disiplin positif baru dipahami dan diterapkan oleh sekolah penggerak saja. Untuk sekolah-sekolah yang bukan sekolah penggerak, mereka belum memahami dan menerapkan disiplin positif. Ada beberapa guru yang sudah menyelesaikan aksi nyata di platform Merdeka Mengajar dengan topik disiplin positif, namun baru sebatas keperluan untuk menyelesaikan aksi nyata saja, belum diterapkan secara kontinu di kelasnya. Saya selaku pengawas sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Oku Timur mempunyai impian dan harapan untuk mewujudkan Merdeka Belajar melalui disiplin positif. Namun, tantangan justru berasal dari dalam diri sendiri. Sekolah dampingan saya ada 40 sekolah, meliputi jenjang TK, SD, dan SMP. Dengan keterbatasan waktu dan tenaga yang saya miliki, membuat saya harus berpikir inovatif bagaimana mewujudkan mimpi dan harapan. Saya mendata di Kecamatan Matapura dan sekitarnya ada 6 sekolah penggerak, 11 guru penggerak, 2 pengajar praktik, dan 1 fasilitator sekolah penggerak. Saya kemudian mengajak guru-guru hebat tersebut untuk berkolaborasi, bergerak bersama melakukan aksi perubahan dalam bentuk kegiatan lokakarya disiplin positif. Tanggapan mereka sungguh luar biasa. Semua senang dan merespon positif terhadap kegiatan ini. Bahkan banyak yang merasa tersanjung karena dilibatkan sebagai tim narasumber. Setelah mendapat dukungan, saya kemudian membentuk tim IT dan merekrut 6 operator sekolah dampingan. Semua support dengan kegiatan ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Utami. Saya merupakan salah satu guru di SD Negeri 20 Matapura, sekaligus sebagai guru penggerak angkatan 4. Perasaan saya pada saat Ibu Komar Susanti selaku Ketua PGRI Kecamatan mengajak saya menjadi narasumber dalam acara lokakarya disiplin positif adalah sangat tersanjung dan sangat senang sekali. Di mana dalam kegiatan ini saya dapat berbagi berbagai macam materi, berbagi praktik baik saya di sekolah yang telah saya lakukan. Dan juga di sini saya memiliki banyak sekali teman, sekaligus untuk bercerita bagaimana peran dari seorang guru tersebut disesuaikan dengan Merdeka Belajar pada saat ini, yaitu membentuk profil pelajar Pancasila. Untuk itu, kedepannya saya berharap Ibu Komar Susanti dapat mengajak saya kembali ke dalam acara-acara berikutnya, yang tentunya dapat membawa dampak perubahan besar bagi dunia pendidikan kita untuk meraih Indonesia Emas di tahun 2045. Terima kasih Ibu Komar Susanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya kegiatan ini legal dan formal, saya berkolaborasi dengan organisasi PGRI Kabupaten Oku Timur dan meminta izin kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Oku Timur, sekaligus izin memajang foto beliau berdua pada brosur atau pamflet yang akan kami publish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suyanto. Saya selaku Sekretaris PGRI Kabupaten Timur sangat bangga dan mengapresiasi kegiatan lokakarya disiplin positif yang digagas oleh Ibu Komar Susanti selaku Ketua PC PGRI Kecamatan Matapura sekaligus pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timur. Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan kompetensi para guru dan sekaligus menginspirasi PC-PC lain untuk melakukan kegiatan yang serupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 24 Januari, brosur dan link pendaftaran mulai dipublikasikan. Dalam waktu 1 minggu, pendaftaran ditutup. Jumlah pendaftar 540 orang, sudah melebihi target. Sedangkan kapasitas ruangan hanya 350 peserta. Karena ruangan terbatas, maka kegiatan dibagi menjadi 3 angkatan. Sebelum pelaksanaan lokakarya, mulai tanggal 2 sampai 8 Februari 2024, saya melakukan penyamaan persepsi pada tim narasumber, memberikan penguatan pada guru-guru hebat dan berpotensi yang saya ilustrasikan seperti awan. Dilakukan dengan cara menjelaskan maksud dan tujuan serta filosofi dari mengumpulkan awan menjadi hujan. Saya menyiapkan dan menjelaskan PPT untuk narasumber 1 dan menugaskan narasumber 2 untuk melakukan aksi nyata disiplin positif di kelasnya dan membuat PPT berbagi praktik baik sebagai bahan paparan saat lokakarya. Setelah membuat PPT, saya meminta semua narasumber melakukan presentasi pada forum penyamaan persepsi dan dikomentari oleh narasumber yang lain. Begitu seterusnya persiapan tim narasumber kita bermalam-malam menggunakan Google Meet, berdiskusi bersama, saling menguatkan, termasuk berdiskusi tentang hal teknis. Dan saya sangat bangga dengan tim narasumber ini karena semangatnya luar biasa untuk memajukan pendidikan di Oku Timur. Angkatan 1 dilaksanakan pada Minggu 10 Februari 2024 bertempat di SMP Negeri 2 Matapura dengan jumlah peserta 350 orang. Dibagi menjadi 10 kelas dan difasilitasi oleh kedua narasumber. Angkatan kedua
dilakukan pada Minggu 18 Februari 2024 bertempat di SMP Negeri 1 Martapura dengan jumlah peserta 150 orang dibagi menjadi 5 kelas dan difasilitasi oleh 10 narasumber. Untuk angkatan ketiga sesuai permintaan peserta maka dilakukan secara daring pada Minggu 10 Maret 2024 dengan jumlah peserta 45 orang dan difasilitasi oleh 2 narasumber. Untuk ke depan kami telah menyusun agenda secara berkelanjutan yaitu melaksanakan kegiatan serupa 2 kali setahun dengan topik yang berbeda dan melakukan berbagai praktik baik di komunitas belajarnya masing-masing. Dampak dari kegiatan ini, yang pertama secara kuantitatif, ada 567 orang termasuk narasumber dan tim IT telah mengikuti kegiatan lokakarya, mengalami peningkatan jumlah guru yang mengenal disiplin positif. Dampak bagi tim narasumber dan tim IT, yang pertama, terciptanya kolaborasi antara pengawas, kepala sekolah penggerak, guru penggerak, dan pengajar praktik serta fasilitator sekolah penggerak, serta organisasi profesi PGRI Kabupaten Oku Timur dalam upaya memajukan pendidikan di Oku Timur. Yang kedua, tersedianya wadah bagi guru-guru hebat untuk mengaktualisasikan diri secara bersama-sama dalam suasana yang penuh semangat. Yang ketiga, memberikan pengalaman bermakna dan memicu pergerakan yang masif untuk percepatan transformasi pendidikan, khususnya mengenai disiplin positif. Dampak bagi peserta kami himpun melalui Google Form dan kami sajikan dalam bentuk grafik di bawah ini dengan jumlah responden 606 orang. Untuk pertanyaan, apakah Anda pernah mendengar disiplin positif? 604 orang atau 99% menjawab pernah. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah makna disiplin positif itu? Ada 601 orang atau 99% menjawab benar. Pertanyaan ketiga, apakah Anda menerapkan disiplin positif di kelasnya? 601 orang atau 99% menjawab iya. Pertanyaan keempat, apakah Anda membuat kesepakatan kelas bersama murid? 603 orang atau 99% menjawab iya. Pertanyaan yang kelima, apakah Anda memajang kesepakatan kelas di kelasnya? Ada 563 orang atau 93% menjawab iya. Pertanyaan keenam, apakah Anda menandatangani kesepakatan kelas bersama murid? Ada 520 orang menjawab atau 86% menjawab iya. Untuk pertanyaan, apakah Anda melakukan segitiga restitusi jika ada siswa yang melanggar kesepakatan kelas? Ada 507 orang atau 84% menjawab iya. Dari strategi yang saya lakukan, mengumpulkan awan dalam hal ini adalah guru-guru hebat dan potensial, yaitu kepala sekolah dan guru penggerak, pengajar praktik, dan fasilitator sekolah penggerak. Ternyata dapat menimbulkan hujan, yaitu sebuah pergerakan yang masif dengan hasil yang lebih besar serta jangkauan yang lebih luas untuk percepatan transformasi pendidikan di Oku Timur. Pada hari Senin, Habil siswa kelas 5 bertengkar dengan kawan teman sebangkunya. Habil tidak terima pekerjaannya disontok. Marah dan tidak bisa menahan emosi. Tersebut membuat kelas gaduh dan proses belajar terganggu. Ada tahu apa Habil dipanggil ke sini? Ya Bu, saya apa ada yang bisa bantu, Bil? Ya Bu, saya pesan dengan Valen, dia mencetek tugas saya. Wajar saja kalau Ibu di posisi Habil, pasti Ibu akan kesal juga. Memangnya apa yang Habil lakukan kepada Valen? Saya marah kepada Valen dan emosi saya tidak terkontrol. Oh begitu, Ibu mau tanya sama Habil. Ketika Habil melakukan itu ada alasannya kan? Apa alasannya? Ya Bu, saya sampai dapat mengerjakan tugas dicontek sama Valen. Menurut Habil, apakah yang Habil lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Tidak Bu. Menurut Habil, keyakinan kelas apa yang Habil langgar? Menghargai dan menghormati orang lain. Apakah Habil bersedia untuk memperbaikinya? Saya bersedia Bu. Apa yang akan Habil lakukan untuk memperbaikinya, Habil? Saya harus sabar dan mengontrol emosi saya. Baiklah, semoga Habil menjadi anak yang selalu sabar ya. Terima kasih Bu. Saya mohon dari kasih maaf saya dengan adanya keyakinan saya menjadi sedang belajar dan menaati keyakinan yang kuat. Terima kasih kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik baik yang sudah saya lakukan dalam upaya meningkatkan pemahaman dan praktik disiplin positif bagi guru di Kabupaten Oku Timur melalui strategi mengumpulkan awan menjadi hujan. Semoga praktik baik ini dapat menginspirasi rekan pengawas hebat di seluruh Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Desti penerapan disiplin positif sebelum mengikuti lokakarya dulu tuh bagaimana penerapannya di kelas? Sebelum lokakarya kemarin disiplin positif yang diterapkan di kelas belum maksimal ya Bu ya, belum tahu arahnya gimana. Tapi setelah mengikuti lokakarya alhamdulillah penerapan disiplin positif untuk siswa itu lebih optimal dilakukan. Apa yang dilakukan Ibu setelah mengikuti lokakarya itu di kelas? Iya, disiplin positif di sini yang dilakukan di kelas itu seperti keyakinan kelas, bersama-sama menyepakati dan bertanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan yang kita yakini bersama-sama di kelas seperti itu Bu. Jika ada pelanggaran
yang dilakukan siswa terhadap keyakinan kelas itu seperti apa Ibu menanganinya? Kalau ada pelanggaran disiplin positif dari keyakinan kelas itu biasanya siswa itu dipanggil terlebih dahulu, ditanya apa masalahnya, disadarkan identitasnya, apa yang solusi yang bisa anak itu berikan kepada kita supaya anak-anak itu akan berubah di kemudian harinya. Perkembangan siswa-siswi Ibu setelah Ibu menerapkan disiplin positif ini. Pertama Bu, kelas itu menjadi lebih kondusif. Siswa lebih bisa mengontrol dirinya karena dia sudah mempunyai keyakinan ketika saya tidak melakukan ini, saya harus mempunyai konsekuensi seperti ini. Nah, mereka jadi lebih bertanggung jawab terhadap keyakinan kelas yang mereka buat. Dan Terima kasih Bu ya, semoga ke depan tetap bisa menerapkan disiplin positif. Semangat Ibu. Semangat Bu, terima kasih.